Engkau telah hadir di tempat ini. Tuhan Yesus, kami pun masih ibadah online. Berkatilah kami supaya kami dapat mengikuti ibadah online ini dari awal hingga pada akhirnya. Berkati kami ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, supaya kita lebih semangat, semuanya yuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Ajarku memberi
siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk mengerti dan dapat melakukan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Hari Minggu ini kita akan mendengarkan cerita. Cerita ini adalah sebuah perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus pada Injil Lukas. Cerita ini dimulai dari sebuah keluarga yang sangat kecil. Terdiri dari seorang ayah dan dua anaknya. Dua-duanya ini laki-laki. Kita sebut aja yang besar Anton dan yang lebih kecil Budi. Mereka ini adalah keluarga yang hidup di zaman dahulu. Mereka adalah keluarga yang sangat kaya. Mereka punya pegawai yang sangat banyak, lalu mereka punya kambing, domba, pokoknya mereka sangat kaya. Sampai suatu hari, si Budi sebagai adik yang paling kecil ini merasa dengan seluruh kekayaan yang dia punya, dia bosan di rumah terus. Kok kehidupannya gini-gini terus? Dia pengen mencoba berkelana, bersenang-senang dengan kekayaan yang dia punya. Jadi, apa yang bisa dia lakukan? Dia kerja juga enggak. Dia cuma mengandalkan harta kekayaan dari ayahnya. Akhirnya, si Budi ini dengan tidak sopan dia bilang ke papanya, "Pak, daripada saya menunggu Bapak membagikan harta warisan Bapak, mendingan Bapak sekarang bagi harta warisan. Saya mau ambil jatah saya. Saya mau pergi dari sini, saya akan bersenang-senang dan saya akan hidup lebih bahagia daripada di sini." Waduh, si bapak pasti jadi sedih. Tetapi karena si bapak ini sangat sayang kepada anak-anaknya, akhirnya harta warisan itu dibagi dan bagian milik si Budi ini yang anak yang kecil akhirnya diberikan kepada si Budi. Apa yang dilakukan sama si Budi? Budi akhirnya pergi meninggalkan rumahnya. Setelah dia pergi, dia bersenang-senang. Dia akhirnya ketemu banyak teman di negeri yang lain. Dia hambur-hamburkan, dia beli makanan, dia belanja ini, belanja itu. Tapi karena si Budi nggak bekerja, ya lama-lama kekayaannya kekayaannya habis. Setelah dia habis, kira-kira teman-temannya mau bantu dia lagi nggak? Enggak, teman-temannya pada hilang. Akhirnya si Budi ini dia nggak punya uang, dia mau makan bisa nggak? Nggak bisa. Akhirnya dia terpaksa, dia harus mulai bekerja. Dia bekerja kepada seorang peternak yang memiliki peternakan babi. Di peternakan babi itu, karena dia sudah beberapa hari lamanya nggak makan, dia merasa lapar. Waktu dia merasa lapar, dia melihat kok babi-babi ini aja bisa makan. Dia merasa dia nggak bisa makan, dia lapar. Sehingga dengan merendahkan dirinya, dia bilang kepada si peternak babi, "Boleh nggak sih kiranya makanan babi ini aku ambil sebagian untuk makan?" Wah, dari yang hidupnya awalnya dia orang yang kaya, makan pasti enak-enak, ya kan? Sekarang dia mau makan makanan babi. Tapi ternyata waktu dia udah minta pun akhirnya sama si peternak babi nggak dikasih. Waduh, dia makin sedih, dia kelaparan. Akhirnya dia cuma ingat satu. Dulu kalau seandainya dia tinggal di rumah bapaknya, bahkan pegawai-pegawainya pun punya makanan yang layak, mereka nggak pernah kelaparan. Tapi dia berani pulang nggak? Dia nggak berani pulang. Akhirnya dia cuma membayangkan satu hal. Ya udahlah, daripada dia hidup seperti ini, mendingan dia pulang sekarang ke rumah bapaknya. Dia tahu dia pasti bakalan dimarahin dan dia takut untuk itu, makanya dia nggak berani pulang. Dia sudah membayangkan nih, kira-kira apa yang mau diomongkan ke bapaknya. Akhirnya dia punya ide, ya udahlah, daripada aku hidup seperti ini, aku mendingan ngomong ke bapakku. Aku harus minta maaf
Dan walaupun bapakku nggak mau terima, setidaknya aku akan melamar sebagai pegawai di rumah bapakku. Seburuk-buruknya pegawai, mereka masih bisa makan enak, hidupnya masih terjamin lah, nggak seperti dia sekarang ini. Akhirnya si Budi ini dia memutuskan untuk pulang. Kalau adik-adik bayangkan, kira-kira papanya ini marah nggak? Bapaknya ini anaknya udah kurang ajar, bapaknya ini marah nggak? Nah, ternyata sewaktu si Budi ini pulang, dari jauh bapaknya udah melihat si Budi itu datang. Apa yang dilakukan bapaknya? Marah nggak? Enggak. Bapaknya langsung lari ke sana, dia menghampiri si Budi itu. Kira-kira kalau kita nih seandainya ya melakukan kesalahan, kita takut nggak sama orang tua? Pasti takut. Takut apa? Dimarahin. Nah, si Budi ini juga sama. Dia punya perasaan yang takut. Tapi ternyata si bapaknya ini begitu lihat dari jauh, bapaknya langsung lari menghampiri si Budi. Si bapak ini kita bisa bayangkan kalau dia kesal. Dia merasa anak ini, si Budi ini kurang ajar. Udah nggak minta jatah warisan padahal bapaknya belum meninggal, ya kan? Terus dikasih harta bagiannya, dia pergi dari rumah. Sekarang dia pulang habis semua hartanya. Tapi ternyata bapaknya ini sungguh sangat mengasihi si Budi. Dia nggak pernah tanya, Budi, uangnya kemana semua? Nggak pernah. Budi, kamu dasar anak kurang ajar? Nggak pernah. Yang dilakukan bapaknya, dia hanya memeluk si Budi. Yang dipikirkan oleh bapaknya adalah, sekarang anakku ini sudah pulang. Anaknya diajak ke rumah, dikasih baju yang baru, dikasih cincin, dikasih perhiasan. Seakan-akan anak ini tak pernah melakukan kesalahan. Bapaknya juga gak pernah mengungkit. Bahkan setelah pulang anaknya ini, bapaknya mengadakan pesta. Bapaknya mengadakan pesta merayakan kepulangan si Budi. Nah, mungkin adik-adik sudah tahu cerita tentang ini ya. Cerita ini ada di Injil Lukas. Di Injil Lukas ini diberi judul Anak yang Hilang. Dari kisah ini kita bisa belajar apa? Kita adalah manusia yang berdosa. Kita sering melakukan kesalahan. Dan Bapak yang diminta oleh harta warisan ini itu adalah seperti Allah, seperti Tuhan Yesus. Walaupun kita punya banyak kesalahan, tetapi seandainya kita memutuskan untuk pulang, untuk pergi kepada Yesus, Yesus gak pernah mengungkit kesalahan-kesalahan kita yang dulu, wah kamu enak aja, kamu dulu begini, kamu dulu begitu. Enggak. Yang penting kita mau bertobat. Dan waktu kita bertobat, Tuhan Yesus dengan terbuka, Tuhan mau menerima kita kembali. Bahkan apa yang dia lakukan? Dia bahkan sampai mau turun ke dalam dunia, dia mati untuk kita, menebus kita semua. Padahal kita ini siapa? Kita ini hanya manusia berdosa yang terus-terusan melakukan kesalahan yang menyakiti hati Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus gak pernah melihat itu semua. Tuhan Yesus hanya melihat kesungguhan hati kita waktu kita mau bertobat. Kita mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus tidak pernah mengungkit-ungkit lagi kesalahan kita. Yang ada kita disambut, kita diberikan keselamatan itu secara cuma-cuma. Apa yang harus kita lakukan? Gak ada. Yang hanya kita perlu lakukan adalah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah adik-adik, waktu kita sudah menerima keselamatan itu, kita sudah diampuni segala kesalahan kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yaitu setelah kita menerima pengampunan itu, kita pun sudah diampuni kan? Berarti kita juga harus mengampuni teman-teman kita. Kita harus mengampuni saudara kita. Mungkin, oh enggak kak, dulu kakakku dia merebut mainanku, dia merusakin mainanku. Wah dulu dia pernah menghina aku. Nah kita nggak boleh.
kita sendiri aja punya kesalahan, gak pernah diungkit-ungkit, tapi kita tetap dimaafkan. Nah, karena kita sudah dimaafkan, kita juga harus belajar untuk mengampuni orang lain, memaafkan orang lain tanpa mengungkit-ungkit kesalahan yang sudah pernah mereka lakukan. Sama seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kita, sekarang kita juga harus belajar bagaimana kita bisa mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kita. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas cerita yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, dari kisah anak yang sulung ini kita belajar bahwa Engkau begitu mengasihi kita, tidak peduli berapa banyak kesalahan kita, tidak peduli berapa besar kejahatan kita, tapi Engkau tetap mengampuni kami ya Tuhan. Karena itu tolong kami untuk belajar ya Tuhan, supaya kami dapat mengampuni orang-orang di sekitar kami yang memiliki kesalahan, yang terus walaupun menyakiti hati kami, tapi kami tetap bisa mengampuni mereka ya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, tadi kita udah dengerin firman Tuhan ya. Nah, kakak mau ngasih pengumuman nih. Untuk persembahan, kalian masukin tuh uang persembahannya dalam amplop. Nanti simpen dulu amplopnya. Waktu kita ke gereja, nanti dibawa ya amplopnya, diserahkan ke kakak-kakak sekolah minggunya. Oke? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yuk kita menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut.
mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memimpin kami dari awal ibadah hingga pada akhirnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya wabah dari corona ini cepat berakhir ya Tuhan, supaya kami dapat kembali lagi ibadah di gereja, berkumpul bersama teman-teman, bertemu dengan kakak-kakak dan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.